wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramasari dengan NIM 181123028. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maula MPD. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dengan topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan kita saat ini, yaitu perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Nah, jadi kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Nah, hampir setiap aspek kehidupan kita kini bersentuhan dengan teknologi, dari belanja, komunikasi, sampai belajar. Coba deh dari kita yang hari ini belajar pakai HP, nonton video pembelajaran di YouTube, atau pakai Google buat cari jawaban tugas. Nah, itulah bukti nyata bahwa pendidikan sekarang sudah nggak bisa dipisahkan dari teknologi lagi. Tapi pertanyaannya, sejauh mana sih teknologi pendidikan berkembang di Indonesia? Apa manfaatnya dan apa tantangannya yang masih kita hadapi? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, jadi kalau kita melihat ke masa lalu, pendidikan di Indonesia dulu berjalan dengan sangat tradisional. Nah, guru berdiri di depan kelas, menjelaskan materi menggunakan papan tulis, dan siswa mendengarkan dan sambil mencatatnya dengan buku. Nah, interaksi ini hanya terjadi secara langsung dan sumber belajar cukup terbatas dengan cuma buku paket saja. Nah, tapi perubahan besar mulai terasa ketika internet mulai diakses, terutama pada tahun 2010-an. Sekolah dan universitas mulai mengenal istilah e-learning dan Learning Management System atau LMS. Beberapa kampus bahkan sudah mulai mengunggah materi kuliah secara digital. Namun, lonjakan besar baru benar-benar terjadi saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020. Seluruh sekolah dan kampus dipaksa untuk beralih ke pembelajaran daring dalam waktu yang singkat. Nah, guru, siswa, dan orang tua semuanya harus belajar teknologi secara bersamaan. Awalnya memang sulit, tapi disitulah titik baliknya. Pandemi justru membuka mata kita bahwa pembelajaran bisa dilakukan dari mana saja dengan bantuan teknologi. Nah, jadi sekarang mari kita lihat seperti apa bentuk-bentuk teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Jadi, yang pertama itu ada Learning Management System atau LMS. LMS ini contohnya seperti Google Classroom, Moodle, atau Microsoft Teams yang menjadi platform utama bagi guru dan siswa untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, jadi melalui LMS, guru bisa mengunggah materi, memberikan tugas, menilai, bahkan berdiskusi langsung secara online. Yang kedua yaitu aplikasi belajar digital. Nah, aplikasi ini contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, Quizizz, atau yang lainnya yang memberikan video pembelajaran interaktif, latihan, soal, dan fitur konsultasi online dengan tutor. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu multimedia interaktif. Nah, jadi sekarang guru bisa membuat video pembelajaran dengan animasi menggunakan seperti PowerPoint interaktif atau bahkan aplikasi seperti Canva dan Prezi untuk membuat pembelajaran ini jadi lebih menarik lagi. Kemudian yang keempat yaitu artificial atau intelligence, atau bisa juga disebut dengan AI. Ini pasti udah nggak asing lagi bagi kita semua ya. Karena di zaman sekarang ini, siapa sih yang udah nggak tahu dengan AI? AI atau kecerdasan buatan mulai digunakan dalam sistem belajar. Misalnya, sistem bisa menyesuaikan kesulitan soal sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri, atau memberikan rekomendasi materi tambahan.
Kemudian yang kelima yaitu virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Nah, jadi teknologi ini memungkinkan siswa belajar seolah-olah mereka berada langsung di tempat kejadian. Nah, contohnya saat siswa itu belajar pembelajaran sejarah, siswa bisa seperti merasakan mereka itu benar-benar berjalan-jalan di Candi Borobudur dalam dunia virtual. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keenam yaitu platform kolaboratif. Aplikasi seperti Padlet, Mentimeter, atau Kahoot membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan karena siswa bisa berpartisipasi secara aktif dan langsung. Nah, jadi dengan kata lain, teknologi bukan cuma memindahkan kelas ke layar, tapi mengubah cara belajar lebih menjadi interaktif dan kreatif. Lalu, apa dampak positif dari kemajuan saat ini? Nah, dampak positifnya itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama, akses belajar jadi lebih luas. Dulu kalau mau belajar sesuatu itu kita harus datang ke kelas. Sekarang kita cukup buka dari HP aja dan kita bisa belajar dari guru yang terbaik dimanapun lewat video, podcast, atau kursus online. Nah, yang kedua yaitu proses belajar jadi lebih efisien dan fleksibel. Siswa bisa belajar kapan saja dan mengulang materi sebanyak yang mereka mau. Guru pun bisa menilai tugas dengan cepat melalui sistem otomatis. Ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Siswa mulai belajar membuat media pembelajaran digital seperti sedangkan siswa terbiasa berpikir kritis, mencari informasi, dan membuat konten belajar mereka sendiri. Nah, jadi yang keempat yaitu meningkatkan kolaborasi. Dengan teknologi ini, siswa dari berbagai daerah bisa belajar yang lebih luas dan menumbuhkan semangat gotong royong di dunia digital. Tapi tentu saja tidak semua ini jadi berjalan dengan mulus. Masih ada beberapa tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Jadi yang pertama itu ada kesenjangan akses. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum punya akses internet stabil, terutama nih di wilayah yang terpencil. Sementara siswa di kota biasanya mereka bisa belajar lewat Zoom, sedangkan banyak anak di desa masih kesulitan sinyal untuk belajar lewat Zoom. Nah, bahkan untuk membuka materi pun sulit bagi mereka karena mereka kekurangan sinyal. Yang kedua yaitu literasi digital guru dan siswa. Tidak semua guru mahir menggunakan teknologi. Ada guru yang masih belum terbiasa menggunakan platform online atau kesulitan membuat konten digital. Sementara itu, siswa pun kadang kesulitan mengatur waktu belajar online karena tergoda dengan media sosial. Yang ketiga yaitu kesiapan infrastruktur sekolah. Beberapa sekolah belum punya fasilitas memadai seperti laboratorium komputer atau perangkat proyektor. Dan yang terakhir, tantangan etika digital. Dengan semakin bebasnya akses informasi, muncul juga resiko seperti plagiarisme, ketergantungan pada teknologi, atau menurunnya interaksi sosial antara guru dengan siswa. Tapi di sisi lain, tantangan-tantangan semua ini bisa kita jadikan motivasi untuk terus berkembang, karena setiap tantangan pasti mempunyai banyak peluang. Sekarang mari kita lihat ke depan. Seperti apa sih masa depan teknologi pendidikan di Indonesia? Bisa dibilang kita sedang menuju ke era education 4.0 dan sebentar lagi bahkan education 5.0. Di era ini pendidikan akan semakin personal, fleksibel, dan berbasis teknologi tinggi. Contohnya AI akan membantu merancang kurikulum personal untuk tiap siswa. Sistem belajar berbasis data akan menyesuaikan
Gaya belajar individu, pembelajaran kolaboratif global akan memungkinkan siswa Indonesia belajar bareng dengan siswa di luar negeri. Dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan muncul Metaverse Classroom, di mana siswa belajar di ruangan virtual, seperti dunia nyata, tapi digital. Selain itu, konsep Merdeka Belajar dan pemerintah juga membuka ruang besar bagi inovasi. Guru bisa berkreasi, siswa bisa bereksplorasi, dan teknologi menjadi jembatan untuk menghubungkan semua itu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita pikirkan teknologi pendidikan bukan hanya soal aplikasi dan internet saja. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, cara belajar dan berinteraksi. Harapan saya, semoga teknologi ini bisa menjadi alat pemerataan pendidikan, bukan malah memperlebar jurang antara yang punya akses dan yang tidak. Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia bisa belajar, berkembang dan berprestasi tanpa terkendala oleh teknologi. Dan buat guru-guru di Indonesia, kalian adalah pahlawan sebenarnya. Teknologi boleh canggih, tapi tidak akan artinya tanpa ada guru yang punya semangat, kreativitas, dan hati yang tulus untuk mendidik. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia adalah perjalanan panjang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Kita sudah melihat betapa besarnya dampak teknologi dalam mengubah cara kita belajar dan mengajar. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak, bukan sekedar mengikuti tren aja, tapi benar-benar menggunakan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang selanjutnya. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan menyemangati kita semua untuk terus beradaptasi di dunia pendidikan yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.